Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Devina dengan NIM A1D1240272 dan saya Anna Faroha dengan NIM A1D12409 dan saya Anissa Putri Maripa dengan NIM A1D1070 dan saya Riris Marisi Rosinda Simarmata dengan NIM A1D12401. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi diskusi. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai materi filsafat tentang Socrates. Baca teman? Iya, Socrates. Filsafat Socrates itu apa dulu? Latar belakangnya lah ya. Ya, latar belakangnya. Aku udah Socrates lah orangnya. Iya, orang. Kan Socrates kan dikemukakan Latar Di belakangnya. sini pengertian pendidikan menurut Socrates adalah proses yang menekankan filsafat Socrates menurut gimana nih? menurut Socrates. Menurut langsung beda. Menurut filsafat Socrates adalah pendidikan adalah proses yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemahaman moral dan etika, titik lah lagi. enggak masih ada, Berarti dapat dan etika serta dorongan untuk pembelajaran seumur hidup. Socrates percaya bahwa pendidikan harus menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga berbudi pekerti, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Jadi lanjutan atau paragraf baru? Paragraf baru. Metode ini melibatkan serangkaian pertanyaan untuk mendorong pemikiran kritis, introspeksi, dan refleksi mendalam. titik.
Bagi Sokrates, tujuan pendidikan adalah mencapai pemahaman diri dan kebajikan. 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 Ia percaya bahwa pengetahuan akan mengarah pada tindakan yang benar, bukan hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga memperoleh pengembangan moral. Tujuan paragraf baru. Tujuan Pendidikan menurut Sokrates meliputi titik dua bawahnya satu pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi. 2. Nurturing pemahaman moral dan etika, serta pengembangan karakter yang adil dan berbudi pekerti. 3. Pemberdayaan individu untuk menjadi warga aktif dan berkontribusi positif kepada masyarakat. 4. Mendorong pengetahuan diri dan pembelajaran seumur hidup. Sudah. Penerapan dalam pendidikan. Penerapan pendidikan. Sokrates dapat dilakukan melalui metode dialog dan pertanyaan yang mendalam, yang dikenal sebagai metode
Socrates. sebagai metode Socrates. Titik. Metode ini masih banyak ada yang lain. apa ya? Dicari lagi. Melibatkan Kami nyari kita diskusi kita. diskusi Makan diskusi kooperatif kooperatif di mana siswa mana didorong untuk mengajukan pertanyaan dan menggali ide-ide serta asumsi yang mendasari. Titik. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar untuk berpikir kritis dan mandiri. Titik. Ada tuh kayak tadi aku kirim ke Nela. katanya Socrates nih bukan dia yang itu, tapi muridnya yang mengemukakan. Cuman Itu dia yang tidak nulis. Aristoteles itu ya. Ya cuman dia tidak nulis. Plato apa Pluto apa sih? Itu Dia Pluto dengan ada satu lagi. Aristoteles. Gak tahu. Aristoteles kan nyata kemarin. Kalau tidak salah Aristoteles. Saya di mana Aristoteles? Aku kok. Telepon ini. Pembelajaran seumur hidup merupakan manusia sampai sini habis nanti dari ini ke sini apa yang bilang ini nih Sa. Oh, bukan Pluto tapi Plato. Pluto planet aja. Apa lagi? Baru berapa menit tuh? 13. Apa nah? 39, 37. Masih lama. Iya masih lama. Enggak lah. Bentar aku jawab WA dulu. 40-an lagi. 47. Kenal dengan Claudia ya? Kalau dia siapa? Claudia Cece Kalau dia Joya. anak papanya. Now Foresti. Di sini pembelajaran seumur hidup. Langsung nih pembelajaran. Iya. Seumur hidup merupakan landasan lain dari filsafat. Pendidikan merupakan landasan lain. Pendidikan Socrates. Tidak. Socrates pernah menyatakan Bentar. Menyatakan
Kutip 2, saya tahu Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kutip 2 lagi. tahu apa tahu? Tahu beda. Tahu. Iya. Yang menyoroti Yang menyakiti. keyakinannya Ya. akan pentingnya Akan pentingnya. kerendahan hati dan pengakuan atas ketidaktahuan diri sendiri. Titik. Pengakuan ini berfungsi sebagai katalisator Disapa. untuk pembelajaran berkelanjutan dan pertumbuhan pribadi Berkelanjutan dan pertumbuhan pribadi. Titik. dan Pertumbuhan pribadi. Sokrates mendorong murid-muridnya bawa paragraf baru kan? Tidak. Socrates mendorong murid-muridnya untuk untuk mengadopsi opsi sikap ingin tahu terus-menerus. Dengan mengakui bahwa pencapaian pengetahuan merupakan proses yang berkelanjutan. Pendidikan dalam pengertian ini titik kan? mm-mm. Pendidikan dalam pengertian ini tidak terbatas pada sekolah formal, tetapi merupakan Kalau pandangannya bisa masuk dulu gitu. tetapi merupakan usaha seumur hidup. Titik. hidup Dengan menumbuhkan bukan kecintaan terhadap cintaan terhadap pembelajaran dan penghargaan terhadap kompleksitas pengetahuan. Pendidikan Sokrates bertujuan untuk menciptakan individu yang tetap memiliki rasa ingin tahu, secara intelektual
dan berpikir terbuka sepanjang hidup mereka. Paragraf baru. Selain tujuan utama ini, pendidikan Sokrates juga menekankan pentingnya dialog dan komunitas. Sokrates percaya bahwa pengetahuan paling baik dibangun melalui penyelidikan kolaboratif dan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan sosial. Metode Sokrates sendiri adalah pada hakikatnya bersifat dialogis. Mengandalkan pertukaran ide antar individu Pendekatan ini menggarisbawahi nilai dari perspektif yang beragam nilai dari perspektif yang beragam dan pentingnya keterlibatan dengan orang lain dalam pencarian kebenaran. Dengan berpartisipasi dalam dialog, siswa belajar mendengarkan secara kritis, mengartikulasikan pemikiran mereka dengan jelas,
Jelas. dan terlibat dengan penuh rasa hormat terhadap sudut pandang yang berbeda. Titik. Aspek pendidikan Sokrates ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa keterhubungan dan saling menghormati di antara pelajar. Tadi pandangan apa ya? Aku belum ada. Pandangan Berapa menit itu? 25. Paragraf baru. Pandangan Sokrates yang terpenting adalah bahwa setiap manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dunia nyata. Titik. Menurut Sokrates, perlu ada orang lain yang ikut mendorong, mengeluarkan ide-ide atau jawaban yang masih terpendam itu. Titik. Bawahnya lagi. Paragraf baru. Jangan jajan ya. Sokrates menganalogikan tiga hal tipe manusia. Tiganya kayak gimana? Tiga hal tipe manusia dan tipe masyarakat, yakni titik 2 1. Desire, DESIRE, dalam kurung sifat nafsu, tutup kurung di bawahnya, dilambangkan dengan sebagai pedagang yang bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya. 2. Spirit,
dalam kurung sifat semangat, tutup kurung, bawahnya dilambangkan sebagai seseorang prajurit yang menjaga tata kehidupan masyarakat. Titik 3. Reason. Reason. Relason. Ya itu. REASON. SON REASON. dalam kurung ya reason. Sifat akal budi. Dalam kurung tutup dilambangkan sebagai filosof yang berfungsi sebagai penguasa. Nah, Berarti pendidikan enggak. kayak anak-anak. Pendidikan Sokrates. Pendidikannya berupaya memberdayakan individu untuk menjadi warga negara yang aktif. Dan terlibat. Sokrates sangat peduli dengan kesejahteraan polisi atau negara kota, dan percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Itu. Ia berpendapat bahwa warga negara yang berpendidikan baik sangat penting bagi demokrasi yang berfungsi. Karena memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang tepat. Dan berkontribusi pada kebaikan bersama dengan menumbuhkan pemikiran kritis, pemahaman logika, dan komitmen untuk belajar seumur hidup. Pendidikan Sokrates bertujuan untuk
menghasilkan warga negara yang mampu berpartisipasi secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam urusan publik. Jawab dalam urusan Publik. Pendekatan Sokrates terhadap Baru ya? Pendekatan Sokrates terhadap pendidikan Sokrates terhadap pendidikan juga menempatkan nilai tinggi pada pengetahuan diri. Sokrates terkenal dengan nasihatnya Kedua. kenali dirimu sendiri. Kutip. Dirimu sendiri. Yang menunjukkan bahwa kesadaran diri merupakan komponen penting dari kebijaksanaan. Melalui proses bertanya dan berdialog. Siswa didorong untuk merenungkan keyakinan motivasi dan perilaku mereka sendiri. Aspek introspeksi pendidikan ini bertujuan untuk membantu individu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka di dunia. Dengan menumbuhkan pengetahuan diri, pendidikan Sokrates berupaya memberdayakan individu untuk menjalani kehidupan yang autentik dan bermakna. Ada yang mau nambahin? Prinsipnya rasanya Ada. Pemberang. Banyak. Prinsip pendidikan Sokrates
berfokus pada beberapa aspek. Fokus kepada beberapa aspek. Titik 2. 1. Dialog interaktif. Interaktif. Pendidikan harus melibatkan dialog antara guru dan murid, koma, mendorong pertanyaan dan eksplorasi ide. 2. Pembelajaran aktif. Bentar ya. Socrates menekankan Socrates menekankan menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, koma, bukan sekedar menerima informasi. 3. Pengenalan diri. Membantu siswa, itu kata di bawahnya, mengenali diri mereka sendiri dan memahami nilai serta keyakinan mereka. 4. Pencarian kebenaran. Itu berapa tuh? Pak 2. Proses pendidikan harus berfokus pada pencarian kebenaran dan kebijaksanaan, koma, bukan hanya pada penguasaan fakta. Kalian tahu nggak yang Islam tapi tidak pakai jilbab itu Islam? ada ya. Ada ya? 5. Apa orang? Hanya pada penguasaan Fakta. Berapa orang terus? apa tadi? Satu. Kenapa? Pengembangan Nomor 5 ya. mm, Apa tuh? pengembangan karakter. Bentar ya. ADM. Terus Pendidikan tidak hanya hanya tentang pengetahuan, Masih banyak. Nggak itu lagi. tetapi tetapi juga tentang membentuk karakter dan etika siswa. Titik di bawahnya, prinsip-prinsip ini mengarahkan pada pengembangan pemikiran kritis, dan moralitas dalam pendidikan. Titik, selesai. Itu benar kita. berarti nih Socrates nih sama beda sih, kayak apa namanya, dari yang kemarin-kemarin tuh
dari materi-materi yang kemarin. Bedanya di Socrates tuh dia tuh cuma ngomong, dia tuh tidak nulis. Iya, dia ada karyanya. Iya. Dan semua yang berkaitan tentang filsafat tuh semuanya mengarah pada pemikiran yang kritis ya sih. Soalnya dari yang idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme tuh semuanya harus berpikir kritis. Kalau kita sebagai guru tidak berpikir kritis, kayak mana anak murid kita nanti jadi bisa berpikir kritis kan? Karena Socrates juga tujuannya kayak mencari kebenaran. Iya. Sama kerendahan hati dan pengakuan atas ketidaktahuan diri sendiri. Mau nambahin nih? Di sini kan juga Socrates itu terkenal dengan nasihatnya kenali dirinya sendiri. Iya. Nah, jadi di situ tuh emang kita tuh Harus berupaya paham diri untuk- sendiri dulu ya kan. untuk menunjukkan bahwa kesadaran diri itu merupakan komponen penting dari kebijaksanaan. Berarti kalau kita harus bisa dinilai bijaksana tuh kita harus paham diri kita sendiri, bagaimana karakter kita sendiri gitu kan. Bentar aku lagi Socrates kan dia meninggalnya karena minum racun. Oh iya ya. Oh ya, Karena kalau orang sana kan bilangnya dia nih kayak mencemari pikiran orang-orang sana gitu kan. Jadi kayak depresi Jadinya kayak gitu. tidak bukan depresi, dia kayak rela minum racun daripada harus apa ya, lupa apa. Intinya dia minum racun pokoknya ada mati. ya. Ya simpan enggak? Sudah tadi. Oh iya, dia ini kan ada terkena dua tuduhan gitu kan, dua tuduhan. Yang pertama tuh dia dituduh sebagai perusak orang muda. Keduanya dituduh Socrates mengajarkan kaum muda untuk tidak percaya pada dewa yang dipercaya oleh polis, melainkan mengajarkan hal-hal kepercayaan lain. Oh, berarti dia kayak menentang ajaran kepercayaan orang di sana. Jadi orang di sana tuh kayak tidak terima gitu kan, tidak terima. Berarti harus kayak percaya pada dewa mereka gitu. Sedangkan Socrates kan pemikirannya mungkin dia Lebih tidak maju. dia tidak percaya gitu karena dia Punya pikiran kritis tadi, tidak separuh IQ-nya dengan orang-orang pada umumnya gitu. Kan dulu kan orang nyembah dewa tuh, jadi orang tuh tidak mau ya ini kan Yunani ya kan. taat agama orang dulu kan lebih taat dari sekarang kan, tapi taatnya ke dewa bukan ke Allah gitu kan, karena penyebaran agama tuh belum merata gitu. Nah, ada yang mau percaya, ada yang tidak, dan kebanyakan orang dulu percayanya dengan dewa bukannya dengan Tuhan. Kayak kan sekarang kan banyak agama tuh, jadi itu orang tuh tidak percaya. Jadi itu mati bunuh diri atau kayak mana? Dia minum racun. Sebentar, aku ada cari soalnya. Di sini juga hasil laporan diskusi kita dak sih mana ya, metode Socrates nih selain harus kita berpikir secara kritis, kita tuh juga harus introspeksi dan refleksi diri kita dengan mendalam gitu loh. Sebelum kita mengajar tuh kita harus introspeksi dan refleksi diri kita sendiri gitu. Lebih membenarkan kayak lebih memahami diri sendiri. Balik lagi sih ke pemahaman diri sendiri. juga Socrates tuh ingin semua manusia itu aktif gitu dan terlibat. Jadi kayak Socrates tuh pengen kayak warga negaranya tuh berpikir kritis. Jadi kalau misalnya ada masalah
kayak jadi tuh tidak ada apa ya, tidak khawatir lagi gitu loh kalau misalnya ada permasalahan kan, karena warga-warga tuh semua sudah berpikir kritis. Iya, dan lebih memahami sesama gitu gak sih? Jadi yang Socrates tuh karena apa sih? Dia divonis dihukum mati karena orang-orang di sana kan tidak terima. Mereka tuh kayak kaum yang, kalau di sini dibilangnya kaum sofis gitu ya. Sofis. Kaum sofis tuh apa? Orang-orang yang kayak masyarakat yang di sana gitu ya. Oh, masyarakat di sana disebutnya kaum sofis. Iya, orang-orang di sana tidak terima gitu kan. Socratesnya dari mana sih? Gimana? Yunani. Dia lahirnya tuh sekitar tahun 470 sebelum Masehi dan dihukum mati dengan harus minum racun pada tahun 399 sebelum Masehi. Anak muridnya disuruh apa juga tak? Minum racun gitu. Enggak. Berarti untuk dia sendiri aja. Terus dia juga ada 3 anak. Oh iya. Terus kalau menurut Aristoteles, anak-anaknya nih orang-orang yang malas gitu. Oh, Beda sama Beda pandangan iya, orang sama tuanya. orang tua. bapaknya. Sedangkan istrinya tadi orang yang susah dimengerti menurut Socrates sendiri gitu. Dia belajar mengenai manusia gitu dari istrinya sendiri karena istrinya nih paling sulit dipahami menurut dia. Berarti dia selama hidupnya tuh kayak berusaha untuk mengerti istrinya, tapi dia malah membuat pandangan untuk orang lain gitu loh, supaya lebih paham dirinya sendiri. Berapa menit? 55. Coba tengok yang aku kirim pas gak? Yang aku kirim di WA. Habis ini kan bikin apa lagi kan tentang Socrates? Tentang apa lagi? Oh, pandangan kita dah. Kalau bahkan materi setelah ini Plato. Iya, Plato. Cuman belum ada dikirim sih. Katanya minggu depan kita sajiin 2 gitu. Iya, Terus Nggak jelas tahu. perbedaan itu mah. nggak tahu Beda. sih hari apa mau dikirim yang materi Platonya. Udah tugas-tugasnya. Panjang nggak? Lumayan sih, pas lah. Ini teori ini yang untuk revisi kita ini ngambil dari diskusi kita atau kayak mana? Sebagian beda sih. Iya kan menurut kita Kayak sendiri misalnya juga. kayak pengertiannya kan ada di laporan nggak sih, kita ambil sebagian dari situ gitu. Nah, Terus kita tambah yang kita Sebenarnya- tahu gitu kan. sebenarnya revisi tuh kayak kemarin nggak sih, kan kemarin kan kita bahas aturannya tentang Socrates, cuman karena kita pada belum buat video, belum diskusi tuh, jadi kan kita nggak tahu nggak sih mengemukakannya. Jadi sebenarnya revisi tuh harus tunggu pertemuan sama dosennya baru kita bisa bikin revisi. Cuman karena Mendadak Iya, kan? jadi Kayak nggak jadi. beda waktu 1 hari. jadi kita harus revisi sendiri. Mungkin nanti yang lesson 4-nya bisa lah, mungkin setelah kan Kamis dah. Kayaknya Iya, bisa dikirim. dibahas dulu. Udah dikirim. Ya. Mungkin dikirim minggu ini, kalau enggak minggu depan sebelum hari Kamis. Kamu juga. Iya, Yang nggak pakai jilbab itu apa sih? nggak tahu namanya. Oh, boleh ya? Kurasa sih boleh Yang Bang. itu ya, yang sering pakai apa tuh? Kain pak. Iya. Nggak tahu namanya siapa. Siapa? Apa? Nggak tahu kayak anak R berapa. Cuman sering memang kalau belajar Pandangan agama Abah bareng. Daeng yang pakai jilbab katanya. Iya, kemarin pakai dia. Kurasa sih sama dosen-dosen yang lain nggak ada aturan soal jilbab ya. Cuman kalau sama Abah mungkin ya. Karena dulu Iya. Tergantung individu ya. Socrates.
lagi nih, dikit lagi tuh, tambahin dikit-dikit Sokratesnya tuh. Kesimpulan tentang aku lapar. ringkasan gimana cari biasanya di internet tuh Apa? ringkasan kan apa lagi ya? Berarti tidak sih? Apa sih? Kesimpulannya tuh apa sih menurut kalian? menurut aku ya Socrates ini kayak lebih mementingkan kebenaran, lebih mengutamakan kebenaran, kayak mencari fakta-faktanya juga, terus cara-cara berperilaku manusia gitu kan. Terus bisa gak malam selesai ini gitu ya kita mau upload cara soalnya kalau besok kita ngatur terlambat gitu ya misalnya walaupun kita tidak terlambat Udah sih, jadi ya berarti kita harus paham diri sendiri dulu yang pertama, terus introspeksi sama refleksi yang mendalam bagi diri sendiri. Itu sih yang bisa ku dapat sendiri atau kita dapat dari si Socrates nih. Kita penutupan ya. Ya. Tapi itu Bu, jangan salam dulu ya. Nanti aku bilang jika ada salah kata kami mohon salah kata dan perbuatan dalam penyampaian kami. Berarti salamnya terakhiran gitu ya. Baik. Udah. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok kami mengenai filsafat Socrates. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam penyampaian, kami mohon maaf. dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hahaha. Sud.